Beli bibit lele seperti ini pasti bikin para peternak lele jadi bangkrut sob. Wah, ini harus hati-hati. Oke, jangan sampai kalian salah pilih bibit. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Magma dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan semoga dari hasil panen ikan kalian melimpah semua, amin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan kalian dalam berbudidaya ikan lele ya. Untuk faktor kesuksesan atau keberhasilan dalam budidaya ikan lele itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memilih bibit ikan lele yang berkualitas. Dan di sini yang saya bagikan ya, bagaimana kalian harus menahan membeli bibit ikan lele yang cacat atau yang kurang berkualitas sobat. Kenapa saya bilang bibit ikan lele yang cacat? Karena kami pun pernah yang namanya berbudidaya ikan lele tidak memperhatikan pada saat membeli bibit tersebut. Di sini poinnya adalah kalian harus lebih teliti, terutama melihat ciri-ciri fisik dari bibit ikan lele yang kalian akan beli. Nah, jika kalian menemukan seperti halnya kita ya, bibit ikan lele yang salah satu siripnya tidak ada ya, jadi cuman hanya ada satu sirip ya, ini bisa dipastikan bahwa bibit ikan lele kalian itu cacat. Dan jika jumlahnya itu lumayan banyak, maka bisa dipastikan kalian akan merugi nanti dalam proses budidaya lelenya ya. Kenapa? Karena banyak sekali akan kematian, banyak sekali kalian akan menghadapi yang namanya penyakit dari ikan lele. Dan inilah kelemahan dari bibit ikan lele yang cacat. Jadi sebenarnya banyak sekali ya faktor kenapa bibit ikan lele atau ikan lele kalian tuh cacat ya. Misalkan dari siripnya tidak ada satu, buntutnya atau ekornya tidak lengkap ya, hanya sepotong doang. Kemudian badannya atau tulang punggungnya itu bengkok ya. Itu bisa, yang pertama itu karena faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga ya tentu interaksi keduanya. Nah, di sini yang lebih kita permasalahkan adalah ketika saya mungkin akan berasumsi ada yang namanya indukan dengan sistem inbreeding atau dengan kawin sedarah atau kawin sekerabat ya. Jadi dari anakan yang pertama dari indukan yang sama itu begitu sudah besar dikawinkan kembali. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu faktor ini bisa menyebabkan cacat dalam fisik bibit ikan lele kita. Dan disinilah mungkin peran kita sebagai pembudidaya lele yang mau membeli bibit ya dari si penjual bibit, harus tahu asal usul dari indukan tersebut sobat. Jadi jangan sampai kalian kurang teliti ya, apalagi tidak melihat fisik dari bibit ikan lele kalian. Kalian hanya percaya dari omongan si penjual bibit bahwa ini dari kualitas indukan dari balai benih misalkan. Nah, itu tidak boleh men, kalian percaya. Kalian harus cek dulu kondisi fisik ya. Karena sepengalaman kami dengan bibit lele yang satu sirip saja itu banyak sekali kelemahan yang dihadapi ya, terutama pada saat kita budidaya lele. Yang pertama itu sangat rentan terhadap penyakit atau mudah sekali sobat terserang penyakit ya. Jadi ketika udah dikasih obat kita sembuhkan, itu kadang masih ada lagi, muncul lagi. Jadi sering sekali kita temukan bahkan sampai tingkat kematiannya pun tinggi sobat, karena udah terlalu rentan terhadap penyakit. Dan yang kedua, ketahanan tubuhnya juga lemah sobat. Jadi inilah yang menyebabkan banyak sekali para pemula mungkin menghadapi bibit ikan lele itu mati massal ya. Ya salah satunya ada ya cacat tadi ya. Jadi bukan kita generalisasi ya, artinya bukan semuanya. Ya ini karena faktor cacat tadi nih ya. Nah, bagaimana kita tahu nih kok ini karena faktor ada yang
bibit yang cacat. Ya kita tinggal lihat dari sekian banyak bibit ikan lele, banyak nggak kalian temukan cacat pada tubuh atau fisik dari ikan lele ini gitu loh. Kalau kalian temukan banyak, bisa dipastikan itu tadi karena adanya perkawinan sedara atau inbreeding. Nah, ini yang bahaya sobat ya. Ada lagi yang namanya kelemahan dari bibit lele yang cacat, yaitu dari pertumbuhan yang akan kalian lihat itu pasti lebih lambat ya dari yang memang bibit yang berkualitas sobat. Jadi benar-benar lambat. Kenapa? Karena satu sirip sobat ya, dalam proses pemberian pakan pun dengan kondisi cacat sirip yang hanya cuma satu, itu akan menjadikan lambat ya dalam mengambil pakan ya, atau memakan pakan tersebut dengan cepat. Nah disinilah kekurangannya, yang akhirnya yang memiliki sirip lengkap ya harus lebih unggul atau lebih cepat besar. Inilah yang menyebabkan lele cacat satu sirip ini pertumbuhan lebih lambat. Kemudian kelemahan lainnya yang kita sudah temui yaitu mudah sekali dikanibalisme ya. Jadi memang mudah banget dikanibalisme sama teman-temannya ya, dari kelompok lele lain yang memang siripnya lengkap. Memang secara keseluruhan bibit lele yang dengan hasil perkawinan sedara atau inbreeding ini itu tidak semuanya cacat sobat. Jadi hanya berapa puluh persen ya. Jadi memang tidak semuanya cacat. Tapi ini juga yang menyebabkan ya lele tersebut juga walaupun lengkap fisiknya karena memang perkawinan sedara, tetap dia rentan juga terhadap penyakit sobat. Jadi itulah pengalaman kita yang kalian tidak boleh ya sampai salah memilih bibit yang seperti itu, yang artinya cacat satu sirip ataupun cacat yang lainnya ya. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan di video kali ini ya. Jadi dalam membeli bibit ikan lele seperti cacat satu sirip itu pasti akan menyebabkan kalian para peternak lele akan mudah bangkrut ya. Jadi jangan sampai memilih bibit lele yang seperti ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam hangat dari Petani Magma. Saya Kang Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandi